Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Sawi. Seperti biasa, setiap hari saya akan memberikan kabar terbaru yang ada di kota Mekah ini khususnya dan Arab Saudi pada umumnya. Jadi hari ini ada kabar lagi tentang akan dikendorkan tentang lockdown di seluruh Arab Saudi, dan kemudian ada sedikit kabar kepastian tentang jamaah haji dan umrah. Oke, untuk selanjutnya nanti seperti biasa akan berkeliling dan akan menjelaskan kabar-kabar yang terbaru yang ada di kota Mekah ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengendoran lockdown yang ada di Arab Saudi ini pada umumnya dan khususnya ada di kota Mekah. Alhamdulillah pada hari Kamis ini adalah hari terakhir atau setelah lockdown di seluruh kota di Arab Saudi ini dibuka kembali. Yang sebelumnya itu lockdown total selama 4 hari, tanggal 1 Syawal sampai tanggal 4 Syawal, dan sekarang adalah tanggal 5 Syawal. Oke. Arab Saudi akan mengakhiri jam malam itu pada tanggal 21 Juni secara keseluruhan di seluruh Arab Saudi ini, kecuali kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kenapa kota Mekah ini ada pengecualian? Karena kota Mekah adalah pertama merupakan sumber epicentrum penyebaran virus corona yang terbanyak di Arab Saudi ini. Kemudian kota Mekah adalah salah satu kota tujuan para jamaah umroh ataupun para kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, karena kita tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 derajat dibandingkan sholat di masjid biasa yang lainnya. Maka dari itu kota Mekah belum dibuka. Kalau dibuka nanti akan dikhawatirkan terjadi klaster-klaster baru penyebaran virus. Kemudian pemerintah Arab Saudi juga akan mencabut larangan perjalanan domestik mengadakan sholat di masjid dan diperbolehkan mulai masuk kerja. Arab Saudi juga akan mulai melonggarkan karantina wilayah atau lockdown, dan selama ini seluruh Arab Saudi ini di karantina wilayah, dan pada minggu-minggu ini akan mencabut pembatasan di seluruh negeri dengan pengecualian kota Mekah. Jadi kota Mekah ini dikecualikan. Jadi mulai tanggal 21 nanti Juni ini diberlakukan secara nasional kecuali kota Mekah. Nanti pada fase pertama yang dimulai pada hari Kamis hari ini. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ini akan dimulai tahap awal. Jadi jam malamnya yang 24 jam akan dirubah menjadi jam 3 sore sampai jam 6 pagi, itu adalah jam malamnya, dengan larangan perjalanan domestik, mengadakan sholat di masjid, kehadiran di tempat kerja. Kedua, pemerintahan di sektor swasta yang resmi mulai 31 Mei. Jadi nanti ketika tanggal 31 Mei nanti jam malamnya akan dirubah jam 3 sore sampai jam 6 pagi, dan perjalanan domestik akan dibuka kembali melalui darat ataupun udara. Kemudian masjid-masjid juga sudah mulai dibuka kembali dan diperkenankan lagi bekerja di perkantoran swasta maupun perkantoran pemerintah. Itu dimulai tanggal 31 Mei atau 2 hari lagi nanti. Kemudian jam malam sepanjang waktu akan tetap berlaku di kota Mekah. Di kota Mekah ini lagi-lagi kota yang dikecualikan dan hanya diharapkan dikurangi sejak tanggal 21 Juni nanti. Jadi ketika jam malam akan diubah menjadi jam 3 sampai jam 6 di kota Mekah ini, dan sholat akan diizinkan di masjid-masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti di kota Mekah masjid-masjid dibuka. Jadi bagaimana nasib dengan para jamaah haji ataupun jamaah umroh yang tentu saja informasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh para kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Jadi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi melalui Twitternya beliau ini
memberikan informasi bahwa ziarah haji dan umroh yang biasanya menarik jutaan dari seluruh dunia ini akan tetap ditangguhkan. Jadi ada pada hari ini tadi ada kepastian dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bahwa untuk sementara ini haji dan umroh masih ditangguhkan. Kemudian menurut pemerintah, pemberlakuan pedoman social distance atau physical distance masih diberlakukan. Sementara pertemuan yang lebih dari 50 orang juga akan dilarang. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang terbaru yang ada di Arab Saudi. Dan beberapa kegiatan ekonomi komersial juga akan diizinkan, termasuk toko grosir, termasuk toko-toko HP dan toko-toko eceran, serta pusat perbelanjaan, mal-mal dan kafe. Ya, ini adalah informasi yang baru yang sebelumnya ini semuanya ditutup, sekarang mau diizinkan dibuka kembali yang tadinya ini atau melumpuhkan ekonomi yang ada di Arab Saudi ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini nanti tanggal 21 Juni nanti akan dibuka kembali. Dan yang dikecualikan yaitu bisnis seperti salon kecantikan, tempat pemotongan rambut atau klub olahraga dan kesehatan, pusat rekreasi dan bioskop akan tetap ditutup karena bisnis-bisnis itu sulit sekali untuk terhindar dari aturan physical distance atau social distance. Jadi kalau dilihat sejarah dari penyebaran virus corona pertama kali di awal-awal bulan Maret di Arab Saudi ini, yang pertama kali adalah dulu itu di awal bulan Maret itu di wilayah Qatif Timur, di tempat tinggal populasi Muslim Syiah. Jadi di Arab Saudi ini jangan kira tidak ada Syiah. Di Arab Saudi itu ada Syiah, dan Syiah itu yang paling banyak di wilayah Qatif, tempat tinggal populasi Muslim Syiah yang besar. Di sana memang dulu itu sejarahnya ada orang yang baru pulang dari Iran, karena waktu itu Iran itu kan sudah mulai banyak sekali yang positif virus corona. Kemudian ada warga Arab Saudi yang pulang dari Iran kemudian tertular dan menyebarlah virus corona yang ada di sana. Kemudian lockdown yang pertama kali waktu itu yang pernah terjadi sebelum menular ke kota-kota lain di Arab Saudi itu, terutama di kota Mekah dan Madinah. Kemudian Arab Saudi pada bulan April bahwa dua masjid Mekah Madinah ditutup sepanjang Ramadan berakhir 23 Mei 2020. Ramadan adalah bulan paling suci umat Islam, di mana mereka berpuasa di siang hari untuk kumpul, sholat, dan berbagi komunitas. Tapi karena virus corona, hampir semua negara mayoritas muslim telah menutup masjid dan meminta orang sholat di rumah, selain memperlakukan jam malam untuk membatasi penyebaran virus yang mematikan ini. Dan kemudian lockdown penuh juga diberlakukan mulai tanggal 23 sampai 27 Mei. Ini adalah setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin, menandai berakhirnya bulan puasa. Jadi kemarin juga Raja Salman juga memperingatkan tentang perjuangan yang sangat sulit sekali ke depan ini melawan virus corona ini. Jadi ketika kerajaan menghadapi pukulan ganda, jadi ada beberapa musibah yang menimpa negara Arab Saudi ini. Yang pertama itu adalah musibah COVID-19. Tentu saja ini bukan saja Arab Saudi, tapi negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Indonesia juga sama. Indonesia sekarang juga belum ada menurunnya virus corona, justru bertambah terus. Saudi juga begitu. Di samping ada musibah virus corona, juga di Saudi ini juga ada jatuhnya harga minyak. Jadi harga minyak dunia sekarang sedang jatuh, sedangkan Arab Saudi ini termasuk salah satu income terbesarnya juga dari sektor perminyakan, kemudian
dari jamaah haji dan umroh juga sangat besar sekali. Jadi ini sangat memukul sekali perekonomian yang ada di Arab Saudi ini. Dan kemudian Arab Saudi sendiri saat ini mulai pertanggal 29 atau 28 Mei di sore hari di Arab Saudi ini sudah mencapai yang positif virus corona yang terkonfirmasi sudah 80.185 orang yang positif terkonfirmasi. Kemudian yang alhamdulillah, jadi di Arab Saudi ini tingkat kesembuhannya juga sangat tinggi sekali, juga cukup bagus sekali, yaitu 54.553 orang yang sudah mulai sembuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi cukup banyak sekali, lebih dari 50% dari yang terkonfirmasi positif itu sudah sembuh. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim juga di Arab Saudi ini tingkat kematiannya sangat rendah sekali kalau dibandingkan negara-negara lain, termasuk salah satunya Indonesia. Negara Saudi ini kalau dilihat dari yang positif itu lebih 80.000 orang, yang meninggal itu cuman 441 orang yang meninggal. Kemudian alhamdulillah 3 hari berturut-turut Arab Saudi ini juga sangat menurun terus. Jadi menurunnya cukup signifikan. Yang kemarin itu 1.800, kemudian hari ini alhamdulillah yang positif cuman 1.644 orang yang positif, sedangkan yang meninggal dunia yang sembuh 3.531 pada hari ini saja. Kemudian Arab Saudi ini yang positif secara keseluruhan 80.185 orang, kemudian yang mulai sembuh 54.553 yang meninggal dunia 41 orang. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, kota Mekah yang biasanya itu cukup banyak sekali, hari ini alhamdulillah cuman 148 orang yang positif. Kemudian yang paling tinggi adalah kota Riyadh, masih tinggi 611 orang, kemudian Jeddah 360 orang, kemudian Damam 101 orang, dan disusul dengan Madinah Al-Munawwarah 50 dan Al-Hubub 91 orang. Itulah sedikit informasi tentang virus corona juga yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arab Saudi ini 3 hari terakhir ini sudah mulai menurun. Yang awalnya itu 2.500 sampai 2.800. Alhamdulillah sekarang sudah turun 2.000, tadinya 2.000, 1.800, sekarang 1.600. Insya Allah ini akan menjadi perkembangan baik di Arab Saudi. Memang di Arab Saudi ini di samping aturannya sangat tegas sekali, di samping bikin aturan tegas diikuti dengan denda yang sangat berat, sehingga banyak orang yang terpaksa harus menaati aturan ini. Di samping penduduk Saudi sendiri, mereka sangat disiplin sekali untuk tidak keluar rumah, untuk selalu stay at home di rumah. Itulah sedikit perkembangan tentang virus corona. Mudah-mudahan kita semuanya berharap dan berdoa agar corona ini segera hilang dari muka bumi, bukan saja di Arab Saudi tetapi di seluruh dunia, dan mudah-mudahan kaum muslimin semuanya bisa kembali normal untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjid, terutama para kaum muslimin yang sangat merindukan sekali untuk beribadah umroh ataupun ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita berdoa bersama insya Allah. Dan itulah tadi sedikit penjelasan tentang Arab Saudi yang akan mengendorkan lockdown, dan sekaligus sedikit kabar informasi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh yang saat ini masih menangguhkan jamaah umroh dan jamaah haji, dan sangat kecil sekali kemungkinan jamaah haji, terutama jamaah haji reguler yang dari Indonesia, untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.